Saudara, modus penipuan lowongan kerja palsu menyebabkan para korban merugi hingga lebih dari 65 juta rupiah. Polisi menyebut jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Lantas mengapa para korban mudah mempercayai pelaku? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Sebenarnya pelaku itu hanya mencatut beberapa nama perusahaan, seperti dia menjanjikan kepada korban itu akan diterima di beberapa perusahaan di Cikarang dan di Karawang. Kan korbannya datang, ada yang pernah ditipu mulai dari 5 juta, 6 juta, 8 juta, sampai 9 juta. Tadi ya udah kalau uangnya nggak ditransfer, prosesnya saya nggak bisa secepatnya gitu kan. Terus kata aku karena pengen kerja ya Pak ya. Terus kata aku, ya udah tuh aku usahain kan. Kata aku ada 4 juta doang Pak, aku bilang kayak gitu kan. Pas aku udah sampai rumah, aku transfer lagi sisanya 1 juta. Pas udah ditransfer 1 juta, udah tuh aku hubungin, gimana Pak kelanjutannya. Sampai sekarang pun nggak ada jawaban. Dia dari 15 September sampai sekarang ya Desember itu nggak ada jawaban. Saudara, di tengah susahnya mencari pekerjaan, penipuan berkedok lowongan kerja masih terjadi. Terbaru, di Bekasi, Jawa Barat, sedikitnya 10 orang menjadi korban. Modusnya, kenal orang dalam. Mengapa masih banyak warga jadi korban penipuan lowongan kerja palsu? Ikuti penelusuran kami. Digelar perkara. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Inilah pelaku penipuan yang tega mengelabui para pencari kerja di Bekasi, Jawa Barat dengan modus menawarkan lowongan kerja. Pelaku menjanjikan para korban dapat masuk kerja, syaratnya membayar uang administrasi antara 5 hingga 9 juta rupiah. Banyaknya korban tertipu lantaran percaya dengan kata-kata pelaku yang dianggap meyakinkan. Selanjutnya dari tim unit tracing Polsek Cikarang Pusat melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di Karawang, dan setelah dilakukan pengembangan terdapat banyak korban-korban lain yang ditipu bermacam-macam, dan korban akan bertambah terus dengan melihat dari berita dan media sosial bahwa pelaku tersebut telah tertangkap. Mulanya dia iming-iming kerjaan kan, katanya prosesnya cepet, ya udah tuh aku percaya, terus dibawa ke depan PT-nya kan, terus ya udah dia minta minta uang administrasinya secepatnya biar prosesnya cepat. Bonafit, PT Bonafit, makanya aku percaya gitu aja. Baru-baru ini kami bertemu 3 korban penipuan, diantaranya Eliza dan Priska. Eliza yang merupakan lulusan SMK Negeri di Jakarta mengakui ia tertipu karena percaya dengan janji pelaku yang menjamin dirinya bisa masuk kerja di sebuah perusahaan elektronik ternama di Cikarang. Perempuan 24 tahun ini juga terperdaya iming-iming gaji setara UMR yang ditawarkan pelaku. Kamu dijanjiin apa sama Bobit? Dijanjiin prosesnya cepat gitu kan, terus gajinya UMR gitu. Kerja di mana? Di perusahaan daerah Cikarang. Perusahaan apa itu? Di perusahaan elektronik daerah Cikarang. Kamu jadi apa di sana? Dia bilangnya operator produksi, Pak. Terus gaji UMR gitu. Terus kamu sebelumnya kenal sama pelaku? Nggak kenal sama sekali. Perkenalan korban Eliza dengan pelaku bermula saat pelaku atas Supriyadi menelpon, lalu menawarkan pekerjaan dengan gaji UMR dan proses masuk kerja dengan cepat. Beberapa hari kemudian, pelaku menunjukkan perusahaan yang dijanjikan pada korban, namun keduanya hanya melihat dari dalam mobil yang berhenti di luar gerbang. Berikutnya, alih-alih rekrutmen resmi, pelaku mengeluarkan kertas formulir, lalu meminta korban mengisi biodata. Begitu formulir abal-abal terisi, pelaku langsung meminta korban mentransfer sejumlah uang administrasi sebagai syarat agar lamaran kerja bisa diproses dengan cepat. Tanpa pikir panjang, korban menuruti permintaan pelaku. Mungkin teman aku ngasih nomor aku ke calo ini. Nah, calo ini kan ngehubungin aku tuh di tanggal 15 September. Dia ngehubungin aku suruh Sherlock, dia Sherlock. Suruh datang ke tempat ini gitu, di ruko gitu kan. Terus dia ngebawa ngajak aku ke depan PT-nya. Pas di situ depan PT-nya tapi di depan PT-nya ya, nggak masuk ke dalam PT, di depan PT-nya doang. Pas sudah ditransfer, sampai sekarang pun nggak ada jawaban. Dia dari 15 September sampai sekarang ya Desember itu nggak ada jawaban. Makanya Eliza meradang, bukan pekerjaan yang ia dapatkan, justru uangnya 5 juta melayang. Padahal Eliza berharap bisa segera bekerja dan dapat mengembalikan sebagian uang tersebut ke orang tuanya. Kenapa kamu bisa sepercaya itu? karena posisinya pengen kerja juga ya Pak, jadinya percaya nggak percaya aku coba gitu kan. Kamu transfer ke dia total berapa juta? Yang pertama 4 juta, yang kedua 1 juta, totalnya 5 juta. Itu pakai uang pribadi? Itu pakai uang pribadi aku sama uang orang tua, tapi aku nggak tahu ya orang tua minjem apa gimana gitu. Sama seperti Eliza, Priska yang ingin segera dapat kerja merasa percaya dengan janji pelaku yang akan menempatkannya di sebuah perusahaan di kawasan industri Bekasi. Namun, setelah mentransfer uang administrasi sejumlah 8 juta rupiah, ia tak pernah mendapat kabar dari pelaku. Aku sebelumnya nggak kenal, Tapi percaya sama tapi percaya Karena karena meyakinkan. pengen kerja juga. Iya, pengen kerja, pengen cepat dapat kerja intinya. Kamu dijanjiin apa sih sama dia? Dijanjiin masuk ke PT secara proses cepat gitu. Aku kena tipu 8 juta. Usai wawancara, kami mengajak korban untuk menelusuri kebenaran informasi lowongan kerja di perusahaan yang namanya kerap dicatut pelaku. Oke saudara, kali ini kami sudah bersama dengan Eliza, salah satu korban pelaku penipuan ya Kak ya. Dan kita akan menuju ke perusahaan yang dijanjikan oleh pelaku.
Di sana kita akan mengkonfirmasi apakah perusahaan tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan. Siang, Pak. Aku dari Kompas TV, Pak. Ya? Dari Kompas TV. Jadi mau mencoba untuk menemui salah satu supervisornya, menanyakan apakah benar ini di sini membuka lowongan pekerjaan dalam 1 bulan terakhir ini. Iya. Karena korban ini dijanjikan dan si pelaku itu sempat bilang kalau misalnya memang mau dimasukin ke sini. Betul ya. Belum ada lowongan. Dalam 1 bulan terakhir nggak ada. Jangankan 1 bulan, 1 tahun ini belum ada panggilan ini tes. Oh, emang nggak ada? Nggak ada. Oke. Emang di sini ditulis, di pengumuman ini ditulis ya, Pak ya? Proses penerimaan karyawan selalu melalui HRD perusahaan dan tidak pernah mengatasnamakan pihak lain atau menguasakan kepada pihak lain. Artinya memang Enggak, iya ngerti maksud aku Terbukti, kalau misalkan pelaku telah menipu para ada korban. satu karyawan Tak ada lowongan pekerjaan di perusahaan yang kami datangi. diituin apa pidana. Polisi menyebut, pelaku yang merupakan pengangguran meyakinkan para korban dengan mencatut nama sejumlah perusahaan ternama dan mengajak korban melihat perusahaan tersebut meski hanya di luar pagar. Modus tersangka mengajak korban masuk ke mobil, menunjukkan beberapa perusahaan lah, kira-kira nanti di kawasan ini akan bekerja. Sebenarnya pelaku itu hanya mencatut beberapa nama perusahaan, seperti dia menjanjikan kepada korban itu akan diterima di beberapa perusahaan di Cikarang dan di Karawang. Pelaku ini kalau kita lihat ya serabutan aja, tuh pengangguran. Hingga saat ini, 11 korban penipuan lowongan kerja telah lapor polisi. Total kerugian para korban lebih dari 65 juta rupiah. Diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah. Korban-korbannya datang, ada yang pernah ditipu mulai dari 5 juta, 6 juta, 8 juta, sampai 9 juta. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lalu ditipu dan ketika melihat berita ini di media sosial, baru sadar, mengetahui dan datang ke sini. Sampai saat ini, barusan tadi datang satu lagi, jadi total korban sudah 11 orang, sehingga total kerugian semuanya sudah 67 juta. Itu yang sudah melapor konfirmasi datang. Dari waktu ke waktu, modus penipuan lowongan kerja beragam, tapi cenderung memiliki kesamaan. Di antaranya, mencatut nama sebuah perusahaan, iming-iming gaji menggiurkan, dan ujung-ujungnya meminta uang dengan berbagai alasan. Hal ini diakui tersangka Atta Supriyadi alias Surya. Terbukti, tersangka tidak kenal siapapun di perusahaan yang dicatutnya. Mengaku kenal orang dalam hanya isapan jempol belaka alias mengada-ada. anak-anak itu di apa yang digaji? Masuk kerja. Masuk kerja. Masuk kerja terus? Ya lama-lama ya nggak masuk kan. Kenal sebenarnya abang masukin ke perusahaan itu abang kenal orang dalamnya? Enggak. Enggak apa? Nggak kenal. Nggak kenal sama siapa? Nggak kenal sama orang dalam, nggak kenal. Cuma omong ke omong aja lah, mulut ke mulut gitu. Ya artinya bohongin? Iya. Kasus penipuan lowongan kerja ini menunjukkan praktik percaloan tenaga kerja masih ada. Pengamat sosial bilang, ini jadi celah yang dimanfaatkan pelaku penipuan. Rata-rata korbannya adalah masyarakat yang hanya ingin mendapat kemudahan dan dapat kerja secara instan, tanpa berpikir logis dan kritis. Jadi pencaloan tenaga kerja tanpa modus penipuan itu masih menjadi praktik yang berjalan di Indonesia. Ya, itu yang jadi permasalahan ya. Artinya di beberapa tempat ya ada ruang-ruang gelap dalam proses rekrutmen tenaga kerja, proses seleksi rekrutmen tenaga kerja baik itu di swasta ya, di pemerintahan mungkin juga masih ada. Ya, kalau saya menduga masih ada ya. Walaupun memang harus dibuktikan ya, ini statement saya ini mungkin harus dibuktikan. Dalam kasus ini yang perlu menjadi perhatian bukan hanya penipuannya. Ini sebetulnya masalah budaya ya, yang berbahaya sebetulnya bagi proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia ini ya. Dan PR-nya besar sekali ya. Karena itu satu ruang remang-remang yang pada akhirnya membuat korban akan apa ya, mudah tertipu begitu. Tuntutan memenuhi kebutuhan hidup di tengah persaingan kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Hal ini jadi salah satu sebab sebagian orang cenderung mengabaikan akal sehat, mengambil jalan pintas, menerima tawaran kerja mendadak dari calo atau perantara kerja palsu dengan menyetor sejumlah uang pelicin. Karena memang tadi situasinya secara ekonomi orang lebih sulit mencari kerja. Sementara desakan dari dorongan dari tenaga kerja baru juga semakin tinggi. Karena
dia mungkin ini bentuk dari pengakuan dirinya ya bahwa dia tidak mampu melalui proses normal. Dia mengambil jalan pintas sehingga ini bisa dipahami sebagai bentuk keputusasaan ya, tapi di sisi lain juga bentuk pengakuan bahwa dia pun tidak punya kemampuan untuk bisa memasuki bursa kerja dengan cara normal. Agar tidak menjadi korban penipuan, Anda perlu mengetahui ciri-ciri lowongan kerja palsu. Biasanya lowongan kerja palsu dikirimkan orang tak dikenal, bisa melalui pesan singkat maupun media sosial. Ciri lainnya, seseorang menawarkan gaji tinggi agar para korban tergiur. Yang kerap terjadi, pelaku meminta sejumlah uang sebagai syarat diterima kerja. Agar tidak jadi korban penipuan berkedok lowongan kerja palsu, Anda harus berpikir rasional. Jangan mudah tergiur saat mendapat tawaran kerja menarik. Kasus ini mengingatkan kita semua agar tidak mengambil jalan pintas yang tidak benar saat mencari pekerjaan. Waspadalah, jika ada tawaran kerja yang memberi janji pasti diterima asal ada uang di muka. Gunakan kemampuan diri sendiri, jangan terpedaya oleh janji manis para penipu berkedok calo pencari kerja. Argan Anjani, Franciscus, sampai jumpa.